Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mari kita sama-sama membahas tentang sholat sunat yang sering, yang biasa kita kerjakan. Dalam keterangan kitab Bulughul Maram wa an Ummi Habibah, yaitu dari Ummi Habibah Ummul Mukminin. Ummi Habibah ini adalah ibunya orang mukmin, berarti istri dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ummi Habibah ini mendengar dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Rasul bersabda, "Man shalla isnatai ngasarata rak'atan fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang sholat sunat 12 rakaat. Sholat sunat 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam. Jadi sholat sunat 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Maka buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka dengan asbab sholat sunat 12 rakaat, dia dibangunkan rumah di dalam surga. Jadi barang siapa sholat sunat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka dia dibangunkan rumah di dalam surga. Lalu sholat sunat 12 rakaat itu apa aja? Yang pertama, arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau 2 rakaat mungkin sudah biasa. Sebelum sholat zuhur, sholat sunat 2 rakaat. Cuman kalau 4 rakaat, ini kayaknya waktunya nggak cukup. Kalau di sini. Tapi dalam hadis ini, siapa yang sholat sunat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka dia dibangunkan rumah di dalam surga. Yang pertama yaitu sholat sunat qobliyah zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur. Jadi 2 rakaat salam, terus sholat lagi jadi 4 rakaat. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sudah biasa ya. Kalau setelah sholat zuhur kemudian sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Yang ini belum biasa, biasanya sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi supaya dibangunkan rumah di dalam surga, mana sebelum zuhur ini 4 rakaat. Mungkin ini marfuat ya. Wah Haji Dadi ini bisa datangnya lebih dulu, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Lalu bagaimana kalau qobliyah maghrib, sebelum maghrib? Ini keterangannya, baina kulli adaini sholatun. Antara setiap azan dan iqamat ini ada sholat. Berarti kalau sholat sebelum maghrib, ini masuknya baina kulli adaini sholatun. Namanya sholat qobliyah maghrib. Antara setiap azan dan iqamat ini ada sholat. Dan disitulah ada doa yang mustajabah. Maka di antara azan dan iqamah ini sebaiknya digunakan untuk sholat dan untuk berdoa. Kalau kira-kira melihat jam ini sudah kurang beberapa menit lagi, mungkin setengah menit mau sholat sunat nggak cukup, maka dengan cara membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kalau memaksain kurang setengah menit, misalkan memaksain sholat sunat, pasti orangnya banyak orang yang ngeliatin lama banget.
Jadi kalau kira-kira waktunya sudah mepet, mau mendekati qomat, maka dengan cara membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waroknata ini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini juga sudah biasa, setelah sholat isya, sholat sunat 2 rakaat. Waroknata ini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini juga sudah terbiasa, sebelum sholat subuh biasa sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Berarti yang perlu kita tambahin sebelum sholat zuhur ini 4 rakaat. Jadi barang siapa, sabda baginda Rasul ini diriwayatkan dari Ummi Habibah, yaitu Ummil Mukminin, ibunya orang mukmin, yaitu istri dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Habibah ini mendengar dari baginda Rasul bahwa barang siapa yang sholat sunat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, maka dia dibangunkan rumah di dalam surga. Yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ada keterangan lain, man hafadha ala arba'a qabla zuhur wa arba'a ba'daha. Barang siapa yang menjaga sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, maka haramallahu ta'ala 'ala niran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka. Tapi menjaganya ini yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka. Waktu zuhur ini kan waktu yang panas. Jadi waktu yang lagi panas, kemudian neraka jahanam ini dinyalakan. Jadi neraka jahanam ini dinyalakan ketika waktu zuhur. Maka di waktu zuhur ini dibanyakin sholat sunnah, disunahkan dibanyakin sholat sunnah. Nah, ini sholat sunat yang dinamakan sholat sunat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Mungkin bisa bang. Qobliyah. Jadi qobliyah zuhur itu 4 rakaat, dari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dari 4 rakaat. Jadi kalau mau masuk masjid berarti kan sebelum waktu zuhur. Misal Pak Haji Dadi masuk masjid sebelum zuhur, ada sholat sunat tahiyatul masjid, bisa ditambah sholat tahsinul wudu atau sholat sunat wudu. Nah, setelah masuk sholat zuhur, terus qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, supaya termasuk masuk di dalam hadis dibangunkan rumah di dalam surga. Empat rakaat, satu salaman. Ya, asar juga 4 rakaat. Cuman kalau sholat sunat ini kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuman ada keterangan
apabila sholat sunat tasbih itu dikerjakan di waktu siang itu 4 rakaat 1 salam. Salat sunat tasbih. Cuman kalau yang ini saya belum menemukan keterangannya kalau 4 rakaat 1 salam. Jadi di sini keterangannya ngatain 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini keterangan sholat sunat rawatib. Jadi sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Jadi barang siapa yang sholat sunat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, maka dibangunkan rumah di dalam surga. Jadi dibagi 2, siang 6 rakaat, malam 6 rakaat. Siang sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Nah, di malam hari setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Jadi 6. Selanjutnya yaitu tentang sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih tadi sholat sunat rawatib. Sholat yang mengikuti sholat fardu. Kemudian kita membahas tentang sholat sunat tasbih. Ngan Abi Rafi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu dari Abi Rafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada pamannya, paman Ngabas, ya Ngam, ala asaluka, ala ahbuka, ala angpanguka. Baginda Rasul bersabda, wahai paman Abbas, aku akan menghadiahkan amalan yang sangat bermanfaat bagimu. Jadi baginda Rasul ini memberikan amalan yang sangat bermanfaat bagi paman Abbas. Lalu paman Abbas ini menjawab, ola bala, oh silahkan. Lalu baginda Rasul bersabda, kum fasolli arba'na raka'atin taqra'a fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan. Baginda Rasul bersabda, berdirilah paman, kemudian sholat sunat 4 rakaat. Setiap 1 rakaat membaca Fatihah. Setelah Fatihah membaca suratan. Fa idza qadat al-qira'ata qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka setelah selesai membaca suratan, bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya salat sunat tasbih. Jadi pertama usolli sunat tasbihi raka'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian membaca doa iftitah atau kabiron. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, kemudian membaca suratan. Setelah membaca suratan, qul subhanallah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Tapi kalau seandainya ada yang setelah membaca Fatihah 15 kali, kemudian setelah suratan membaca 10 kali, ya maka. Tapi dalam keterangan ini, setelah membaca suratan, ini membaca tasbih 15 kali. Summarata, kemudian ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, fakulha masyron, kemudian membaca tasbih 10 kali. Sumarfa, kemudian mengangkat kepala, yaitu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah.
Faqulha nasron, kemudian membaca tasbih 10 kali. Sumasjud, kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faqulha nasron, kemudian membaca tasbih 10 kali. Sumarfa, kemudian ngangkat, yaitu duduk, membaca Rabbi firli warhamni wajburni ila akhirih. Faqulha nasran, membaca tasbihnya 10 kali. Sumasjud, kemudian sujud lagi yang kedua. Faqulha nasran, kemudian ditambahin tasbih 10 kali. Kenapa sholat ini sujudnya 2 kali? Karena ini melihat riwayat dari baginda Rasul ketika Isra Mi'raj. Baginda Rasul ini melihat para malaikat yang sedang sujud. Kemudian baginda Rasul ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Para malaikat yang sedang sujud ini mengangkat kepalanya menjawab salamnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu malaikat yang ngobrol langsung sujud lagi sampai hari kiamat. Maka dalam sholat sujudnya ini 1 rakaat, sujudnya ini 2 kali. Setelah itu sumarfa ro'osaka faqulha nasron. Setelah itu duduk, jadi gak langsung berdiri, membaca tasbih 10 kali. Qabla an taquma, jadi sebelum berdiri ini membaca tasbih 10 kali. Fadzalika khamsu wa sab'una fi kulli rak'atin, maka menjadi setiap 1 rakaat ini tasbihnya 75 kali. Wahia salasu mi'ati fi arba'in raka'atin, maka dalam 4 rakaat ini membaca tasbih sebanyak 300 kali. Jadi dalam 2 rakaat ini membaca tasbih 300 kali. Kalau dikerjakan di waktu malam ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan di waktu siang ini 4 rakaat 1 salam. Mau dikasih tahiyat awal mangga, tidak juga boleh. Falau kanat dunubuka mislu ramalil mali, walau dosamu itu sebanyak pasir di lautan, kata baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, walaupun dosamu itu sebanyak pasir yang ada di lautan, ghafarallahu laka, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosamu. Jadi keutamaan sholat sunat tasbih ini sabda baginda Rasul, walaupun dosanya ini sebanyak pasir di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan sholat sunat tasbih. Qala wa man lam yastati ayyamala fi kulli yaumin. Paman Abbas ini bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau tidak kuat, tidak mampu mengerjakan setiap hari? Qala ya famalha fi kulli jum'atin. Baginda Rasul menjawab, kerjakan setiap Jumat. Jadi kalau tidak mampu mengerjakan setiap hari, kerjakan setiap Jumat. Qala fa illam yastati. Paman atas bertanya lagi, bagaimana kalau tidak mampu mengerjakan setiap Jumat sekali? Qala ya fa'alha fi kulli syahrin, maka kerjakan sebulan sekali. Qala fa illam yastati, bagaimana kalau tidak mampu mengerjakan sebulan sekali? Qala ya fa'alha fi kulli sanatin, maka kerjakan setahun sekali. Sebenarnya ini kalau nggak bisa sebulan sekali, ya 2 bulan sekali.
Nggak bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Cuman kalau di ini kelamaan, jadi nggak bisa 1 bulan sekali, jadi langsung satu tahun sekali. Ini biasanya dikerjakan di waktu nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban. Biasanya pas waktu nisfu Sya'ban. Padahal kalau mampu setiap hari, nggak mampu setiap hari, ya setiap Jumat. Setiap Jumat nggak mampu sebulan sekali. Nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nggak 2 bulan sekali, ya 3 bulan sekali. Ini keutamaan sholat sunat tasbih. Jadi walaupun dosanya ini sebanyak pasir ada di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sudah habis, sudah berbunyi. Jadi saya cukupi sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya sendiri, umumnya kepada yang mendengarnya. Ya, waktunya sebelum sholat sunat tasbih. Waktunya sholat sunat tasbih ini bebas. Jadi mau dikerjakan malam hari boleh, siang hari boleh. Yang penting jangan waktu yang diharamkan untuk sholat. Seperti setelah sholat asar, terus setelah sholat subuh, sampai matahari ini kira-kira naik 1 tombak. Terus jangan di waktu matahari pas itu namanya istiwa ya. Kalau setelah zuhur boleh, sebelum zuhur boleh, yang penting jangan pas waktu istiwa. Jadi mau malam mangga, siang mangga. Siang dikerjakan, pagi siang dikerjakan, malam dikerjakan juga boleh. Masjidnya di depan. Pak Ustadz Amin yang biasa nyolatin ini. Kenapa masjidnya di depan? Sama-sama dengan bacaan doa, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khusus untuk diri saya sendiri, umumnya kepada yang mendengarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnah wa qawamiddin wa barakan hayatukum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.